Kompetensi inti. Kompetensi inti 1 dan 2. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, bertanggung jawab, responsif, dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional. Kompetensi inti 3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kompetensi inti 4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan perkembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kompetensi dasar 1.1. Menyadari kebesaran Tuhan yang menciptakan dan mengatur alam jagat raya melalui pengamatan fenomena alam visi dan pengukurannya. 2.1. Menunjukkan perilaku ilmiah dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud implementasi sikap dalam melakukan percobaan, melaporkan, dan berdiskusi. 3.7. Menganalisis interaksi pada gaya serta hubungan antara gaya, massa, dan gerak lurus benda serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 4.7. Melakukan percobaan berikut presentasi hasilnya terkait gaya serta hubungan gaya, massa, dan percepatan dalam gerak lurus benda dengan menerapkan metode ilmiah. Indikator pencapaian kompetensi 3.7.1. Menjelaskan konsep hukum Newton dengan benar. 3.7.2. Memberikan contoh hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. 3.7.3. Menganalisis persamaan hukum Newton dalam menyelesaikan soal dengan benar. 3.7.4. Mengaplikasikan konsep hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. 4.7.1. Melakukan percobaan tentang hukum Newton. 4.7.2. Menyajikan hasil laporan tentang hukum Newton. 4.7.3. Mempresentasikan hasil laporan hukum Newton. Tujuan pembelajaran 1. Melalui kegiatan pembelajaran, peserta didik bisa menjelaskan konsep dari hukum Newton dengan benar. 2. Melalui diskusi, peserta didik bisa memberikan contoh hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. 3. Melalui kegiatan pembelajaran, peserta didik bisa menganalisis persamaan hukum Newton dalam menyelesaikan soal dengan benar. 4. Melalui diskusi, peserta didik bisa mengaplikasikan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. 5. Melalui kegiatan praktikum, peserta didik bisa melakukan percobaan tentang hukum Newton. 6. Melalui kegiatan menulis, peserta didik bisa menyajikan hasil laporan tentang hukum Newton. 7. Melalui kegiatan presentasi, peserta didik mampu mempresentasikan hasil laporan hukum Newton. Tahukah kalian gambar tokoh siapakah ini? Ini adalah Sir Isaac Newton atau penemu dari hukum Newton. Sir Isaac Newton dianggap ilmuwan paling besar dan paling berpengaruh
yang pernah hidup di dunia. Lahir di Woolsthorpe, Inggris, tepat pada hari Natal tahun 1642, bertepatan tahun dengan wafatnya Galileo. Ayahnya Robert Newton dan ibunya Hannah Ishok. Newton lahir sesudah ayahnya meninggal dan merupakan pengikut aliran heliosentris dan ilmuwan yang sangat berpengaruh sepanjang sejarah. Bahkan dikatakan sebagai bapak ilmu fisika modern. Newton menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 1272 di kebumikan di Westminster Abbey. Hukum Newton menghubungkan percepatan sebuah benda dengan massanya dan gaya-gaya yang bekerja padanya. Ada 3 hukum Newton tentang gerak benda, yaitu hukum pertama Newton, hukum kedua Newton, dan hukum ketiga Newton. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam kegiatan 1, yaitu kita akan mempelajari atau membahas terkait hukum pertama Newton. Nah, A. Klarifikasi masalah. Adapun tujuan yang ingin kita capai dalam kegiatan 1 ini dalam mempelajari hukum pertama Newton, yang pertama adalah peserta didik dapat mendefinisikan hukum pertama Newton tentang gerak benda. Kedua, peserta didik dapat memahami pengertian kelembaban benda atau inersia. Dan yang ketiga, peserta didik dapat memberikan contoh hukum pertama Newton dalam kehidupan sehari-hari. B. Dasar teori. Hukum pertama Newton berbunyi, suatu benda akan tetap bergerak lurus beraturan jika resultan gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0, atau dirumuskan sigma F sama dengan 0. Maksud dari hukum pertama Newton ini berkaitan dengan sifat kelembaban benda. Maksudnya gimana tuh? Gini teman-teman, sifat kelembaban benda atau yang biasa disebut inersia maksudnya setiap benda akan cenderung mempertahankan kedudukannya. Jadi, kunci dari hukum pertama Newton adalah setiap benda akan diam jika tidak diberikan gaya, dan setiap benda akan cenderung lurus beraturan jika diberikan gaya. Selanjutnya itu adalah contoh penerapan hukum pertama Newton dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah pada saat kita sedang naik bus. Tubuh kita ada pada posisi duduk nyaman. Namun, tiba-tiba karena ada kucing menyeberang sembarangan atau apakah itu, supir bus langsung mengerem mendadak. Maka otomatis tubuh kita pada saat itu akan terdorong ke depan dan berusaha kembali ke posisi semula. Nah, pada contoh ini, tubuh kita mendapatkan gaya dari bus yang melaju. Tubuh kita ketika dalam posisi duduk nyaman di dalam bus berada pada bumi, setiap benda akan cenderung lurus beraturan jika diberikan gaya. Nah, ketika bus mengerem mendadak, tubuh kita berusaha kembali ke posisi semula, berada pada bumi, setiap benda akan diam jika tidak diberikan gaya. Nah, ini adalah salah satu contoh penerapan dari hukum pertama Newton dalam kehidupan sehari-hari. Ya, selanjutnya kita akan melakukan percobaan tentang hukum pertama Newton. Nah, adapun alat dan bahan yang kita perlukan, yang pertama yaitu adalah mobil-mobilan baterai 1 buah. Yang kedua, kotak kecil 1 buah. Yang ketiga, papan luncur. Yang keempat, batu bata 1 buah. Yang kelima, penggaris yang terbuat dari logam. Dan yang keenam, itu adalah uang logam sebanyak 10 buah. Adapun langkah percobaan.
Nah, di sini kita akan melakukan 2 kali percobaan. Percobaan pertama yaitu adalah untuk membuktikan benda yang mula-mula bergerak akan terus bergerak. Nah, A. Susunlah alat percobaan seperti gambar di bawah ini. B. Hidupkan mobil-mobilan. Biarkan mobil-mobilan meluncur dan menabrak batu bata. C. Amatilah keadaan kotak kecil pada saat mobil-mobilan menabrak batu bata. Nah, percobaan yang kedua yaitu adalah untuk membuktikan benda yang mula-mula diam akan terus diam. Nah, A. Tumpukanlah 10 buah uang logam di pinggir meja. B. Sentuhlah uang logam paling bawah menggunakan penggaris secara perlahan. Amatilah uang logam lain di atasnya. C. Sentuhlah dengan cepat uang logam paling bawah dari samping menggunakan penggaris, sehingga uang logam tersebut terpisah dari uang logam lainnya. Amatilah keadaan tumpukan 9 uang logam lainnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah yang terjadi dengan kotak pada saat mobil-mobilan menabrak batu bata? Pertanyaan yang kedua, apakah yang terjadi dengan 9 tumpukan logam di atas logam yang disentil secara perlahan? Bagaimana pula ketika disentil dengan cepat? Pertanyaan yang ketiga, berikan contoh kegiatan lain yang dapat membuktikan hukum pertama Newton. Selanjutnya yaitu adalah kesimpulan. Berikanlah kesimpulan terkait percobaan nomor 1 dan percobaan nomor 2 yang dilakukan. Sekarang kita masuk pada kegiatan 2, di mana pada kegiatan 2 ini kita akan membahas terkait hukum kedua Newton. Nah, A. Klarifikasi masalah. Adapun tujuan yang ingin kita capai dalam kegiatan 2 ini yaitu dalam mempelajari hukum kedua Newton, yang pertama, mengetahui hubungan antara gaya yang diberikan pada benda F dengan percepatan gerak benda A. Yang kedua, mengetahui hubungan antara massa benda M dengan percepatan gerak benda A. B. Dasar teori. Hukum kedua Newton berbunyi, percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada benda berbanding lurus dengan besar gayanya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Atau dirumuskan, A sama dengan sigma F per M, sigma F sama dengan M kali A. Penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari yang kedua berkaitan dengan benda dalam keadaan bergerak, di mana massa benda dan gaya yang diberikan pada benda akan diperhitungkan. Selanjutnya adalah penerapan hukum kedua Newton dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dari hukum kedua Newton adalah misalnya, kamu punya sebuah mobil mainan, lalu kamu menarik mobil mainanmu, maka mobil tersebut akan mulai bergerak. Semakin kuat kamu menariknya, akan semakin cepat mobil itu bergerak. Hal ini sesuai dengan bunyi, semakin besar gaya yang dikerahkan, maka semakin besar pula percepatannya. Lalu coba deh, di atas mobil mainan itu kamu kasih beban, kamu taruh batu besar di atasnya, kira-kira apa yang terjadi? Pasti lebih berat kan kamu nariknya? Nah, hal ini sesuai dengan bunyi, semakin besar beban ditambahkan, maka semakin kecil percepatannya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam percobaan hukum kedua Newton. Nah, adapun alat yang kita perlukan dalam percobaan hukum kedua Newton ini adalah aplikasi PET. Nah, bagi teman-teman yang belum memiliki aplikasi PET, bisa terlebih dahulu untuk mendownload pada Play Store. Nah, sedangkan bagi teman-teman yang sudah mendownload aplikasi PET, langsung saja mengikuti langkah kerja sebagai berikut.
Nah, kegiatan pertama itu adalah yang pertama, bukalah aplikasi Pet Interactive Simulation pada komputer atau gadget Anda. Yang kedua, klik Play with Simulation, kemudian pilih submenu fisika, gerak motion. Yang ketiga, lalu pilihlah simulasi Force and Motion Basics. Yang keempat, klik tombol play pada tampilan simulasi Force and Motion Basics untuk memulai menjalankan program. Yang kelima, pilih acceleration sehingga muncul tampilan sebagai berikut. Yang keenam, beri tanda centang pada box gaya yang dikenakan resultan gaya, nilai, massa benda, dan percepatan. Sistem bekerja tanpa gaya gesekan sehingga muncul tampilan sebagai berikut. Yang ketujuh, tetapkan massa benda 200 kg dengan memilih dan memindahkan benda dengan massa 200 kg ke lintasan gerak benda. Kedelapan, tetapkan gaya yang dikenakan 50 Newton dengan cara mengubah tombol pada kotak pengatur gaya. 9. Lakukan langkah nomor 8 dengan mengganti nilai gaya menjadi 100 Newton, 150 Newton, 200 Newton, dan 250 Newton. 10. Amatilah percepatan gerak benda yang dihasilkan. Yang ke-11, masukkan hasil pengamatan pada tabel 1. Pada kegiatan 2, yang pertama, ulangi langkah nomor 1 sampai dengan 6 pada kegiatan pertama. Kedua, tetapkan gaya yang dikenakan 100 Newton dengan cara mengubah tombol pada kotak pengatur gaya. Ketiga, tetapkan massa benda 50 kg dengan memilih dan memindahkan benda dengan massa 50 kg ke lintasan gerak benda seperti tampilan berikut ini. Keempat, lakukan langkah nomor 3 dengan mengubah massa benda menjadi 100 kg, 150 kg, 200 kg, dan 250 kg. Kelima, amatilah percepatan gerak benda yang dihasilkan. Keenam, masukkan hasil pengamatan pada tabel 2. Pengungkapan pendapat. Setelah melakukan kegiatan 1, catatlah pendapat Anda pada tabel hasil pengamatan di bawah ini. Setelah melakukan kegiatan 2, catatlah pendapat Anda pada tabel hasil pengamatan di bawah ini. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, berdasarkan pada tabel pertama, dengan massa benda tetap, bagaimana besarnya nilai percepatan gerak benda jika gaya yang dikenakan pada benda semakin besar? Yang kedua, apakah perbedaan besarnya gaya yang dikenakan pada benda berpengaruh terhadap nilai percepatan gerak benda? Yang ketiga, berdasarkan pada tabel 1, buatlah grafik hubungan antara besarnya gaya yang dikenakan pada benda dengan percepatan gerak benda. Massa benda M sama dengan 200 kg. Keempat, berdasarkan grafik yang baru saja dibuat, pada benda yang memiliki massa sama, bagaimana nilai percepatan gerak benda jika gaya yang dikenakan pada benda semakin besar nilainya? Kelima, berdasarkan pada tabel 2, buatlah grafik hubungan antara massa benda dengan percepatan gerak benda, gaya yang dikenakan pada benda F sama dengan 100 Newton. Keenam, pada sebuah benda yang memiliki massa 200 kg, berapakah percepatan geraknya jika benda tersebut didorong oleh gaya 300 Newton? Selanjutnya itu adalah kesimpulan.
Berdasarkan seluruh kegiatan yang kalian lakukan, buatlah simpulan apa saja yang sesuai dengan tujuan kegiatan ini. Sekarang kita masuk ke dalam kegiatan 3. Nah, dalam kegiatan 3 ini kita akan membahas hukum ketiga Newton. A. Klarifikasi masalah. Nah, adapun tujuan yang ingin kita capai dalam kegiatan 3 ini, dalam pembahasan hukum ketiga Newton, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan hukum ketiga Newton. Yang kedua, peserta didik dapat melakukan percobaan hukum ketiga Newton. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mempresentasikan hasil laporan hukum ketiga Newton. B. Dasar teori. Hukum ketiga Newton berbunyi, apabila sebuah benda mengerjakan gaya atau gaya aksi kepada benda yang lain, benda kedua akan mengerjakan gaya atau gaya reaksi pada benda pertama yang besarnya sama dan arahnya berlawanan. Atau dirumuskan F aksi sama dengan minus F reaksi. Hukum ketiga Newton ini berkaitan dengan gaya aksi dan reaksi. Maksudnya adalah benda yang kita berikan gaya akan menimbulkan reaksi terhadap kita. Selanjutnya, contoh penerapan hukum ketiga Newton dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh dari hukum ketiga Newton ini adalah pada saat kamu mendayung perahu. Coba deh kamu perhatikan, sewaktu kamu menggerakkan dayung ke arah belakang, perahu yang kamu kendarai akan bergerak ke depan. Hal ini terjadi karena adanya gaya aksi yang kita berikan melalui dayung. Kita mendayung adalah gaya aksi, maka perahu tersebut akan bergerak ke depan. Pergerakan perahu adalah gaya reaksi. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam percobaan hukum ketiga Newton. Nah, adapun alat dan bahan yang kita perlukan dalam percobaan ini, yang pertama, benang tali secukupnya, balon karet 1 buah, selotip atau lakban secukupnya, gunting 1 buah, sedotan 1 potong, dan statif 2 buah. Langkah percobaan. 1. Siapkan tali dan ulurkan secukupnya. 2. Potong tali menggunakan gunting. 3. Siapkan tali dan ambil 1 balon, kemudian tiup balon hingga membesar. 4. Ikat ujung balon dengan seutas tali pendek. 5. Tempel sedotan dengan menggunakan selotip pada permukaan balon. 6. Masukkan tali ke dalam sedotan. 7. Ambil 2 buah statif dengan diberi jarak antar keduanya. 8. Ikat kedua ujung tali pada kedua statif. 9. Geser balon ke dekat salah satu ujung statif. 10. Lepaskan tali pendek yang menghambat keluarnya angin pada balon dan perhatikan balon tersebut. Selanjutnya kita masuk ke dalam pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, perhatikan apa yang ada di dalam balon. Jika di dalam balon terdapat udara, apa yang akan terjadi apabila tali pengikat pada mulut balon dilepaskan? Jelaskan mengapa. Kedua, jika udara keluar dari balon, ke arah manakah balon akan terbang? Ketiga, apakah arah udara yang keluar dari balon sama dengan arah balon terbang? Apakah hubungan yang terjadi pada saat itu? Jika ada, jelaskan. Selanjutnya adalah kesimpulan. Apakah yang dapat kalian simpulkan berdasarkan percobaan yang dilakukan?